warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Subhanakallahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana wa la sahla illa ma ja'altahu sahla. Rabbana zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahma. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita dapatkan ada sebagian dari orang-orang yang justru fobia dengan Islam. Ya, ada orang-orang yang tidak senang dengan Islam, bahkan anti dengan Islam. Fenomena ini kita dapatkan bukan cuma di sekitar kita, bahkan ini sudah mendunia. Ada semacam fenomena fobia terhadap Islam. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Ada banyak faktornya. Ya, di antaranya kenapa orang fobia terhadap Islam? Pertama, alasannya adalah karena hawa nafsu yang ada dalam hati mereka. Hawa nafsu. Ya, hawa nafsu yang mereka tidak senang dengan aturan-aturan yang kemudian aturan itu tidak cocok dengan hawa nafsu mereka. Jadilah mereka benci dengan Islam. Jadilah mereka menolak dengan Islam. Ini faktor yang pertama, hawa nafsu yang menguasai mereka. Yang kedua, ya, kenapa ada orang yang fobia terhadap Islam? Alasannya adalah karena mereka tidak faham dengan syariat yang indah ini. Ya, karena mereka nggak paham, maka kemudian mereka jadi tidak suka. Kalau seandainya mereka itu paham, boleh jadi mereka akan berubah dengan penilaian itu. Ya. Yang ketiga, orang kadang jadi benci Islam karena adanya sebagian dari perilaku kaum muslimin yang keliru, tidak mencerminkan nilai-nilai Islam, bahkan bertentangan dengan ajaran Islam. Lalu orang menjustifikasi Islam itu jelek, Islam itu buruk, Islam itu tidak baik. Kenapa? Karena perilaku dari sebagian umat Islam yang justru tidak mencerminkan nilai-nilai Islam itu sendiri. Ada beberapa contoh dapat kami sampaikan. Dulu ada kejadian di Swiss di barat, di Eropa. Pernah ada seorang muslim di hari Jumat, ya, mau pergi Jumatan di salah satu masjid yang ada di sebuah kota di Swiss. Karena dia buru-buru, sudah mau masuk waktu Jumat, maka dia parkirnya tidak sesuai pada tempatnya, parkir sembarangan di jalan. Lalu dia lari untuk menuju ke masjid sholat Jumat. Setelah sholat Jumat, jamaah sekalian, setelah sholat Jumat, dia sudah ditunggu oleh polisi lalu lintasnya di sana. Terus ditegur, Anda melanggar. Si muslim ini mengatakan, maaf, saya tadi buru-buru untuk sholat Jumat. Maka ditanya oleh polisi tadi itu, yang non muslim, ya,
Polisi tadi mengatakan, apakah dalam agama kamu untuk ibadah saja sampai menghalangi haknya orang lain di jalan? Paham ya? Apakah dalam agama kamu, dalam Islam, untuk ibadah saja harus mengganggu orang lain? Nah, ini kadang sepele, tapi kemudian bisa berakibat tidak baik, ya, dengan citra Islam itu sendiri. Ya. Baik. Jadi kadang perilaku kita, sikap kita yang tidak pas bisa menimbulkan citra yang tidak baik. Pernah juga terjadi ada dari barat mempelajari Islam lewat buku-buku, lewat seminar-seminar, kajian-kajian yang dia dengarkan di media sosial, lalu sampai pada kesimpulan bahwa inilah agama yang benar. Ya, rata-rata orang barat itu yang masuk Islam dari kalangan orang-orang yang terpelajar, menggunakan nalarnya dengan baik, membandingkan antara satu dengan yang lainnya, sampai pada kesimpulan ini yang benar. Lalu dia masuk Islam, mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Setelah itu jamaah sekalian, orang ini mu'alaf ini dia pergi ke Arab untuk menunaikan, saya lupa apakah haji atau umrah waktu itu. Berangkat dia. Ada kejadian-kejadian yang membuat si mu'alaf ini prihatin. Ketika dia di rest area melihat WC kotor banget. Mungkin yang pernah ke sana lihat itu. WC-nya kotor banget gitu. Ketika sampai di Ka'bah, dia melihat banyak kaum muslimin berdesak-desakan, saling sikut, saling pukul hanya untuk mencium Hajar Aswad. Ada yang terjatuh, dan aneka macam hal-hal yang dia dapatkan kok berbeda dengan yang dia baca. Berbeda dengan yang dia baca di buku. Islam itu agama yang toleran, agama yang penuh dengan kasih sayang, tapi agama yang kebersihan dan sebagainya berbeda. Maka si mu'alaf ini pun berkomentar, kalau dalam buku bahasa Arabnya, alhamdulillahilladzi arrafanil Islam qabla an a'rifal muslimin. Segala puji bagi Allah yang telah mengenalkan aku Islam sebelum aku kenal dengan sebagian kaum muslimin. Wow. Karena kalau seandainya dia lihat dulu orang-orang muslim yang saling bertikai, saling berbuat tidak benar, kotor dan sebagainya, mungkin dia nggak jadi masuk Islam. Mungkin dia tidak jadi masuk Islam. Tapi karena dia sudah belajar Islam dulu, baru melihat fenomena perilaku sebagian kaum muslimin yang tidak sesuai dengan syariat Islam, dia bisa membedakan. Segala puji bagi Allah yang telah mengenalkan Islam terlebih dahulu sebelum kenal dengan orang-orang Islam. Paham ya? Nah, ini perlu untuk kita perhatikan dengan baik. Karena terkadang ucapan kita, sikap kita, perbuatan kita bisa berimplikasi tidak baik pada agama kita jamaah sekalian. Nah, mari kita mengenal karakteristik Islam ini dengan baik. Tadi telah kita sampaikan bahwa Islam itu nikmat yang paling tinggi yang Allah berikan kepada hambanya. Maka mari kita mengenal karakteristik agama kita dengan baik jamaah sekalian. Pertama, bahwa Islam adalah dinul haq, agama yang paling benar. Ini akidah kita yang harus kita pegang dengan kuat, bahwa Islam adalah agama yang paling benar. Allah berfirman dalam surat Ali Imran 18, Innad dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai oleh Allah adalah Islam. Surat Ali Imran 85, Allah mengatakan, wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin.
Barang siapa yang mencari agama selain daripada Islam, falai yuqbala minhu, maka tidak akan pernah diterima agama tersebut, wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan nanti di akhirat dia akan termasuk golongan yang merugi. Ya. Kita meyakini bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang benar. Namun kita diajarkan untuk toleransi terhadap penganut agama lain. Tidak ada paksaan dalam Islam. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam Islam. Namun jamaah sekalian, masing-masing ada konsekuensinya. Kata Allah, faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Yang mau beriman silahkan beriman, yang mau kufur silahkan kufur. Pilihan ada di tangan masing-masing, tetapi konsekuensinya ada. Yang beriman falahul jannah, baginya surga. Yang kufur falahun nar, baginya nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kita yakin bahwa Islam adalah din yang hak, din yang benar, namun kita toleransi dengan penganut agama yang lain. Kita diperintahkan untuk tetap bermuamalah dengan baik dalam urusan duniawiyah, tapi dalam urusan akidah, dalam urusan ibadah tidak ada toleransi. Ya. Kembali kepada prinsip lakum dinukum waliyadin. Ya, bagimu agama kamu, bagiku agamaku. Ya. Maka toleransi itu masing-masing kita tidak mengganggu dengan aktivitas ibadahnya. Orang lain mau beribadah silakan, nggak boleh diganggu. Bahkan dalam jihad sekalipun Nabi melarang untuk merusak tempat ibadah agama lain, dilarang, tidak boleh. Bagaimana Islam mengajarkan toleransi, tidak boleh mengganggu ibadah mereka, silakan beribadah. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama kita. Nah, yang kedua, pertama, Islam adalah dinul haq, agama yang benar, yang paling benar. Yang kedua, Islam itu dinul kamil wa syamil. Dinul kamil wa syamil, agama yang sempurna dan menyeluruh. Agama yang mengajarkan aturan dalam seluruh sendi-sendi kehidupan kita, seluruh aktivitas manusia, dari bangun tidur sampai tidur kembali, bahkan tidurnya itu sendiri diatur dalam Islam, sempurna. Allah menegaskan dalam surat Al-Maidah ayat 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari itu, pada hari ini, ya, al-yauma akmaltu lakum dinakum, aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, Islam. Agama Islam telah sempurna. Sampai-sampai ada seorang Yahudi yang berkomentar kepada Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan mengatakan, di dalam agama kalian itu ada satu ayat yang seandainya ayat itu turun kepada kami Yahudi, maka niscaya kami akan jadikan hari raya, yaitu ayat ketiga dari surat Al-Maidah ini. Ya. Maka Umar mengatakan, saya tahu ayat itu turunnya di mana dan kapan turunnya. Yes. Ayat ini turun pada hari Jumat, tanggal 9 Dzulhijjah tahun ke-10 Hijriyah, di padang Arafah, di saat haji wada.
ya, pada saat haji wada turun ayat ini. Ya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum, agama telah sempurna. Sehingga ketika ada diskusi antara Salman Al-Farisi dengan seorang Yahudi, sampai ditanya, apakah dalam agama ya mengatur tentang ya hubungan suami istri? Salman berkomentar, agama kami mengatur sampai buang hajat, ya. Sampai ke WC sekalipun diatur dalam Islam. Ada aturan. Masuk WC dengan kaki kiri, keluar dengan kaki kanan, tidak boleh menghadap kiblat, tidak boleh menjawab salam, tidak boleh berzikir dalam WC. Ada aturan, ya. Ada aturan. Jadi Islam itu sempurna. Dan jamaah sekalian, seseorang itu akan dapat merasakan indahnya Islam jika dia telah mengaplikasikan ajaran Islam dalam kehidupannya. Ya. Makanya Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian dalam Islam kafah, seluruhnya. Kafah. Karena semua syariat Islam itu baik untuk kemaslahatan umat Islam. Sehingga kita dilarang untuk memilih-milih syariat. Ya, untuk memilih-milih syariat. Kalau ringan mau, kalau berat enggak mau. Kalau aman enggak ada resiko mau. Tapi kalau kira-kira ini ada resikonya nih, kira-kira ini ini berat, dia enggak mau. Enggak begitu. Ya. Yang seperti itu ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ya ayat 85. Allah berfirman, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd? Apakah kalian beriman dengan sebagian syariat lalu mengingkari syariat yang lain? Apakah kalian beriman dengan sebagian syariat Allah, syariat Islam diimani sebagian, yang sebagiannya enggak mau, ditolak? Maka Allah mengatakan, fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Maka balasan bagi orang yang seperti itu dari kalian adalah kesempitan hidup di dunia, ya. Wa yaumal qiyamati yuradduna ila syaddil 'adzab wa ma Allahu bighafilin 'amma ta'malun. Dan di akhirat nanti dia akan diberikan asyaddil 'adzab, azab yang berat, dan Allah tidak lalai terhadap yang kalian kerjakan. Jadi berislam itu jamaah sekalian, mari secara kafah, ya, semua syariat Islam kita imani, bukan dipilih-pilih, ya, bukan cuma sesuai dengan selera kita. Kalau ringan enteng mau, tapi kalau berat apot ini nggak mau. Nah, bukan seperti itu. Kalaupun seandainya ada sesuatu yang berat yang kita belum mampu untuk mengamalkan, kita dilarang untuk membenci, kita dilarang untuk mencela. Namun hendaknya kita menyalahkan diri sendiri, kenapa kita tidak mampu. Para sahabat itu kalau mereka tidak mampu mengamalkan perintah Allah, mereka bersedih sampai air mata mereka menetes bercucuran karena tidak bisa mengamalkan perintah Allah. Seperti pada kejadian perang Tabuk, ya, perang Tabuk, ketika kaum muslimin hendak berperang dengan Romawi di Tabuk, dari Madinah ke Tabuk itu sekitar 700 km di saat musim panas, di saat panen kurma di Madinah, diajak perang. Maka saat itu ada beberapa fuqara Madinah, kaum muslimin yang fakir, yang enggak punya kendaraan untuk menuju ke Tabuk, yang membawa mereka ke Tabuk. Datang pada Rasulullah, ya Rasulullah, kami ingin ikut berperang, berjihad ke Tabuk, tapi kami tidak punya kendaraan. Adakah yang bisa membawa kami?
Nabi mengatakan tidak ada, sudah full, tidak ada lagi yang bisa. Lalu mereka keluar dalam keadaan air mata mereka berlinang. Air mata mereka berlinangan. Kenapa? Karena mereka ketinggalan, tidak bisa mengamalkan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi para sahabat itu bersedih kalau tidak mampu mengamalkan perintah Allah. Bukan malah mencari-cari uzur agar tidak mengamalkan. Bukan malah mencari-cari alasan dan kemudian nanti terhindar dari syariat itu. Dalam zakat misalnya, sikap seorang muslim itu dia berusaha pendek cukup nisab dan haulnya kayak pendek zakat. Bukan malah wah iki meh haul dikurang-kurangi men ora iso zakat. Bukan. Seorang muslim itu dia bersedih kalau tidak bisa mengamalkan perintah Allah. Saya teringat ada seorang ulama yang bernama Abu Sa'ad Al-Laitsi rahimahullah. Ulama ini hidup sezaman dengan Imam Malik. Imam Abu Sa'ad Al-Laitsi ini, Bapak Ibu sekalian, seorang yang kaya raya. Kaya raya. Tapi yang unik dari beliau, orang kaya tidak pernah zakat. Itu kisah nyata. Ada orang kaya, kekayaannya itu melimpah. Kalau dikonversi ke sekarang, dalam setahun itu asetnya 11 miliar. Sugih betul. Tapi Abu Sa'ad Al-Laitsi nggak pernah zakat. Kenapa seperti itu? Karena sebelum satu haul, syarat zakat kan 2, mencapai nisab dan berjalan satu haul setahun, Karena nisabnya sudah mencapai beliau, tapi sebelum setahun harta itu sudah habis. Sebelum setahun harta itu sudah habis. Makanya nggak pernah zakat. Setahun berikutnya udah kaya lagi. Tapi sebelum satu haul udah habis lagi. Nah, dijelaskan dalam tarikh bahwa Abu Sa'ad Al-Laitsi mengalokasikan hartanya itu untuk 4 kalangan. Yang pertama, beliau alokasikan hartanya untuk keluarga yang menjadi tanggungan beliau memberi nafkah wajib. Yang kedua, beliau alokasikan hartanya untuk membiayai para dai, thalabul ilmi, para dai pada zamannya. Karena beliau berprinsip ini, kalau dai-dai itu kan mereka thalibul ilmi, dai itu kan mereka sudah mengerahkan waktunya, tenaganya untuk ilmu, untuk mencerahkan umat, untuk mengajar umat. Kalau mereka harus mikir lagi dapure kepiye, harus mikir lagi, maka tidak akan maksimal. Ini pemikiran beliau yang layak untuk ditiru. Jadi beliau berprinsip sing senengane untuk mencerahkan umat, ya wes kipen fokus. Bagaimana untuk kelangsungan dapur mereka? Nah, ini beliau yang mensubsidi. Ada banyak dai-dai yang beliau tanggung semua kebutuhan hidupnya. Yang ketiga, harta beliau itu dialokasikan untuk membantu para gharimin, orang-orang yang punya hutang. Termasuk salah satu yang pernah dibantu oleh beliau itu Imam Malik. Imam Malik, ulama Madinah, Imam Darul Hijrah. Pernah suatu ketika Imam Malik itu datang dalam sebuah riwayat menyampaikan kepada Abu Sa'ad ini, wahai Abu Sa'ad, saya butuh pinjaman. Kalau bahasa kita, piro? Kan itu teman dekat. Piro? Saya butuh pinjaman 5 kilo. Bukan 5 kilo kurma, bukan 5 kilo gandum, bukan Pak. 5 kilo emas. Kira-kira piro nih? Butuh pinjaman nominalnya 5 kilo emas. Berarti 5.000 gram. Gitu. Kata Abu Sa'ad, ya sudah, ini dikasih 5 kilogram emas. Ini bukan pinjaman, tapi ini kamu selesaikan kebutuhan. Dikasih 5.000 gram emas, dikasih. Subhanallah.
Dan yang keempat, hartanya Busaq Al-Laisi itu dialokasikan kepada siapa? Kepada janda-janda fakir miskin yang ada, diberikan. Dan sebelum 1 tahun hartanya sudah nggak sampai 1 nisab lagi, tapi beliau yakin dengan usahanya, dengan bisnisnya, berikutnya langsung kaya lagi. Seperti itu. Bapak Ibu bisa cari di Google Imam Abu Sa'ad Al-Laisi. Dia hidup di Mesir. Sezaman dengan Imam Malik rahimahullah. Nah, kemudian jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karakteristik Islam berikutnya. Pertama tadi, agama yang hak. Kedua, agama yang sempurna, ya, yang tidak perlu pengurangan dan penambahan, sudah sempurna. Tinggal bagaimana kita mengamalkan, tanpa pilih-pilih, ya, tanpa pilih-pilih. Terima. Ingat, semua syariat Islam itu baik untuk kemaslahatan kita. Yang boleh jadi kadang-kadang kemaslahatan itu enggak kita sadari. Nanti disadari setelah di belakang, baru ngeh, ya, ning buri baru ngeh, nah Islam itu baik. Ketiga, bahwa Islam adalah dinul mahfuz, agama yang terjaga originalitasnya, ya, terjaga. Islam itu agama yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Hijr Allah berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Kami yang menurunkan Al-Qur'an dan kami yang menjaganya. Ingat dan buktikan betapa di dalam umat Islam itu akan selalu ada hafid Quran. Ada orang yang mencoba untuk merubah isi Al-Quran, ketahuan, ya, mau merubah isi Al-Quran ketahuan, karena hafid Quran itu bersanad, nyambung bacaannya, bacaan keliru sedikit saja langsung ketahuan. Keliru panjang pendeknya dia ketahuan, ini keliru, ini kurang panjang. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang itu akan berbeda dengan agama lain. Rentan untuk, bukan rentan lagi, ya hampir dipastikan sudah berubah dari originalitas pertamanya dulu, Taurat, Injil. Bahkan beda cetakan, kadang-kadang juga beda isi. Kenapa? Karena nggak ada yang hafal. Nggak ada yang hafal. Kalau Al-Quran bukan 1 2, banyak ribuan hafid, ya, hafid, dan selalu ada para penghafal Quran. Begitu pula jemaah sekalian, yang dijaga juga adalah hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang menjaga ahlul hadis, menjaga hadis, ya, yang lemah, yang dhaif sudah dijelaskan, dipilih sehingga yang sahih terjaga. Nah, Nabi bersabda, "Inni utitul Quran, inni utitul kitab wa mithlahu ma'ah." Kepadaku diturunkan Al-Quran dan yang semisalnya bersama, itu hadis. Dan Allah menjamin hadis Nabi itu dijaga. Dalam surat An-Najm Allah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Muhammad itu tidak berbicara dari hawa nafsunya, tetapi Muhammad itu berbicara dari wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Dijaga. Agama Islam adalah agama yang mahfuz, yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karakteristik yang keempat, bahwa Islam adalah agama yang universal, ya, agama yang diturunkan untuk seluruh umat manusia,
bukan hanya untuk orang Arab, tapi Islam adalah ajaran untuk seluruh umat manusia di bumi ini. Dalam surat Al-A'raf 158 Allah berfirman, "Qul," katakan wahai Muhammad, "Ya ayyuhan nas, inni rasulullahi ilaikum jami'a." Wahai manusia, sesungguhnya aku ini Rasulullah untuk kalian semua. Arab, non-Arab, semua, untuk semua. Ya. Jadi tidak benar klaim sebagian orang yang mengatakan syariat itu ini hanya untuk orang Arab saja, orang lain tidak. Islam itu untuk seluruh umat manusia. Dalam surat Saba 28 Allah mengatakan, "Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyiran wa nadhira walakin aktsaran nasi la ya'lamun." Ya. Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali kafatan linnas, untuk manusia seluruhnya. Ya. Namun banyak manusia yang tidak memahaminya. Jadi Islam itu adalah untuk semua manusia, bukan Arab saja. Bahkan jemaah sekalian, bahkan ketika syariat Islam itu diterapkan, kebaikannya itu dirasakan oleh hewan, tumbuhan ikut merasakan kebaikan. Ketika syariat Islam itu diterapkan, kebaikannya itu bahkan dirasakan oleh binatang, dirasakan oleh tanaman, tumbuhan, bukan saja manusia. Ya, bukankah dulu ada seorang yang berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna fulana," ada seorang perempuan yang tusallil laila wa tasumun nahar. Dia itu berpuasa di siang hari dan salat tahajud di malam hari. Ya. Tapi kemudian dia menyakiti seekor kucing. Ya. Menyakiti seekor kucing. Kucing dikurung, enggak dikasih makan. Akhirnya kucingnya mati. Ya. Ada seorang perempuan yang masuk neraka gara-gara mendolimi kucing. Maka kata Nabi, la khaira fiha wa hiya finnar. Enggak ada kebaikannya perempuan itu dan dia akan di neraka, waliyadzubillah. Ada pula orang yang ke surga gara-gara anjing. Ketika ada seorang yang pekerjaannya ya pezina, lalu ketika dia minum di sumur ngambil air, ada anjing yang datang, lalu kemudian dia minum itu dan dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Masuk ke surga gara-gara anjing. Ya. Makanya ada hadis yang menyebutkan bahwasanya salah satu keutamaannya orang yang mengajarkan kebaikan adalah ya, innallaha wa malaikatahu ahlas samawati wal ard wa hatta al-hut fil bihar. Allah, penduduk langit, para malaikat dan penduduk bumi, sampai ikan di lautan dan semut di lubangnya, la yusalluna ala muallimin nasil khair, memberikan sholawat kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Kenapa? Kenapa binatang sekalipun memintakan kebaikan untuk para ya pengajar kebaikan? Karena ketika Islam diterapkan, kebaikannya mereka rasakan. Dalam menyembelih misalnya, cara menyembelih yang paling toleran terhadap binatang itu cara Islam. Kalau cara-cara yang lain, ada yang dibanting, ada yang disetrum, ada yang macam-macam, diinjak-injak, itu kan enggak toleran terhadap binatang itu. Tapi Islam begitu toleran. Harus diasah dulu senjatanya, harus tajam, enggak boleh tumpul. Pun ketika menyembelih tidak boleh dilihat oleh teman-temannya. Alangkah tolerannya Islam, bukan cuma kepada manusia, kepada binatang sekalipun, jemaah sekalian. Nah, ya, jadi Islam adalah agama yang universal. Terakhir, bahwa
karakteristik agama kita, Islam adalah agama yang dinu yusrin wasamah, agama yang mudah dan toleran serta kasih sayang. Ya, agama yang mudah. Islam itu semuanya mudah, dalam artian pasti mampu dikerjakan. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang hamba kecuali sesuai dengan kemampuan mereka. Tapi ingat, Islam itu mudah, namun bukan untuk bermudah-mudahan. Ya. Islam itu mudah, tapi bukan untuk bermudah-mudahan. Amalkan, ya, amalkan. Wa ma ataakumur rasul fakhudhuh, wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang Nabi perintahkan, lakukan, dan apa-apa yang Nabi larang, tinggalkan. Ma amartukum anhu fa'tu minhu mastata'tum, kata Nabi. Apa-apa yang aku perintahkan, lakukan semampu kalian. Wa ma nahaitukum anhu fantahu. Apa-apa yang aku larang, kata Nabi, tinggalkan, jauh. Coba kita renungkan, kira-kira syariat apa yang berat? Apa? Sholat enggak berat. Bahkan yang enggak mampu pun bisa. Enggak mampu berdiri, duduk. Enggak mampu duduk, berbaring. Haji berat. Haji kalau enggak mampu kan enggak wajib. Kan begitu. Zakat berat. Kalau sampai nisab dan satu hal kalau belum sampai kan enggak wajib. Puasa berat. Puasa kalau sudah tua, manula, sakit, boleh nggak puasa, ganti bayar fidyah. Apa yang berat kira-kira? Di agama Islam itu mudah, ya, mudah. Namun bukan untuk bermudah-mudahan, ya, bukan untuk bermudah-mudahan. Ini 5 karakteristik dari agama Islam, jemaah sekalian, yang perlu untuk kita perbaiki dengan baik. Dan ingat, Nabi kita mengatakan innad dina yusrun, agama ini mudah. Walan yusadad din illa ghalabah, dan tidaklah ada orang yang menyusah-nyusahkan diri, memberat-beratkan diri, kecuali dia akan dikalahkan. Ya, maka mari kita berislam sesuai dengan kemampuan kita yang terbaik, dengan cara kita mempelajari Islam, kemudian kita berupaya untuk mengamalkan dalam keseharian kita. Nah, kalau ini kita mau banding-bandingkan, kalau mau banding-bandingkan dengan agama lain, kita akan dapatkan alangkah indahnya Islam itu. Islam itu yang paling toleran, ya. Makanya pelajari dengan baik, lalu rasakan indahnya Islam itu. Ya, kalau kita nggak pelajari, kayak kita nggak paham, ya nggak tahu indahnya di mana, kan gitu. Apalagi kalau kita ini nggak tahu, nggak paham, jangan sampai mengeluarkan statement pemahaman sendiri. Nah, ini keliru. Kata Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu nggak paham, tanya orang yang paham. Ya. Kadang ada orang yang di medsos itu ngawur, ya. Statement-statement yang sak penake dhewe. Padahal dia nggak paham, lalu mencela Islam karena dia nggak paham, gitu loh. Karena dia nggak paham. Ya, itulah pentingnya kita ngaji. Ya, pentingnya kita belajar agar kita memahami dengan baik. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.